sambil menunggu yang lain. Kita mulai saja. Pakai mana Pak Aidra? 4 jam setelahnya. Ya. Mohon maaf kalau ada noise suara karena berarti juga berbagi dengan rapat yang lain. Baik. Oke. Sebentar, saya share screen dulu. Baik, sudah terlihat ya? Mohon konfirmasinya? Oke. Sudah, Bu. Oke. Ya, saya slideshow terlebih dahulu. Jadi, tentang mata kuliah tren teknologi ini, yang pertama-tama dari paradigma yang muncul, kalau tadi di judulnya awal itu kan kita membahas paradigma yang memang menjadi tren sebuah teknologi, terutama kalau di teknologi informasi. Nah, kalau bicara itu, berarti kita ada pertanyaan terlebih dahulu, apa yang membuat kita lebih hidup? Apakah sebuah inovasikah atau yang lain sebagainya? Sebenarnya yang membuat kita hidup itu bukan teknologinya gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang ada sosial media dan lain sebagainya, tapi sebenarnya yang membuat kita hidup itu adalah apa yang memang kita bisa inovasikan, produktivitas kita, kreativitas kita, inovasi kita dengan penggunaan teknologi. Karena nggak bisa dipungkiri, di saat ini kita sebagai manusia selalu berdekatan dengan yang namanya teknologi, terutama teknologi informasi. Nah, kalau kita bicara tren IT di tahun 2022, itu sebenarnya ada mekanisme yang memang kita harus filter gitu ya. Tapi kalau boleh menyimpulkan, ini banyak sekali referensi-referensi atau jurnal-jurnal menyampaikan ada 10 tren IT di tahun 2022. Yang pertama masih dipegang oleh AI, kemudian otomasi proses robotik, hybrid cloud, edge computing, kemudian LMS berbasis cloud, komputasi kuantum, teknologi 5G, kemudian keamanan cyber, IoT, dan realitas virtual atau virtual reality. Nah, kecenderungannya banyak referensi atau ahli-ahli yang menyampaikan bahwasanya ada pergeseran yang memang terjadi di sebuah tren teknologi, terutama di bidang IT. Kalau kita bicara mekanisme yang berproses dalam suatu teknologi informasi, itu sebenarnya kita juga berbicara bagaimana pengembangan dari pandemi. Karena memang tidak bisa dipungkiri, adanya pandemi itu agak menggeser tren-tren yang sebelumnya diprediksi 5 tahun yang lalu gitu ya, atau di tahun 2019 lebih tepatnya, karena terjadinya pandemi itu tahun 2020, itu kemudian menggeser terkait dengan tren teknologi, terutama teknologi IT di tahun 2022 dan seterusnya. Jadi, kalaupun nanti di pembahasan kita banyaknya geseran-geseran atau dampak yang memang yang terjadi di dalam perkembangan IT itu tidak lain dan tidak bukan juga karena terjadinya pandemi di seluruh dunia. Nah, kita membahas namanya artificial intelligence. Di semester lalu, kita mempunyai mata kuliah sistem cerdas dengan workshop sistem cerdas, yang memang di dalamnya berisi tentang artificial intelligence, bahkan machine learning. Jadi teknologi terbaru, pengenalan gambar, ucapan, aplikasi navigasi, asisten pribadi dengan smartphone, aplikasi berbagi kendaraan, dan sebagainya, itu sudah ada di proporsi tahun-tahun sebelumnya. Nah, pengembangannya dari sektor industri, ini semakin diciptakan banyak-banyak inovasi di aspek-aspek yang penunjang dari yang sudah ada produk-produknya. Jadi kalau ke depan, digital marketing semakin meningkat, karena kebutuhan faktor yang memang berdampak langsung dengan industri, kemudian robot asisten juga sekarang sudah banyak sekali di negara-negara maju dijual belikan secara bebas gitu ya, cyber security, dan pertahanan. Nah, saat ini pertahanan juga menggunakan artificial intelligence. Paling mudah kalian lihat kalau nonton film action gitu ya, Hollywood itu banyak sekali pertahanan yang memang di aspek negara itu
di mana namanya di aspek-aspek yang menunjang untuk artificial intelligence. Kemudian science, transportasi kita sama-sama tahu. Nah, kemudian tren berikutnya adalah otomatisasi proses robotik atau RPA. Jadi proses RPA itu robotiknya, kemudian kita proses gitu ya, ada sebuah mekanisme atau suatu perangkat lunak yang memang otomatis untuk menafsirkan aplikasi, memproses transaksi, dan menangani data, bahkan bisa mencapai contohnya membalas email ya secara otomatis. Nah, RPA ini secara positif memudahkan beragam pekerjaan dan analisa cepat dengan akurat atau pengambilan keputusan bahkan. Dan ini juga menumbuhkan peluang karir bagi banyak profesional di bidang IT, khususnya yang memang bisa mendescribe atau mendefense bahkan mendevelop RPA gitu ya. Jadi kalau kalian sering dapat apa namanya pesan balasan otomatis atau aplikasi yang retrieve-nya atau verifikasinya juga otomatis, itu sebenarnya juga bisa dikatakan RPA. Kemudian yang ketiga adalah hybrid cloud, transformasi untuk digital gitu ya. Transformasi digital ini hybrid cloud. Nah, itu bisa kalian lihat bahwa dia both ya, public dan private cloud. Jadi cyber security dan responsibility-nya dijaga juga. Jadi menggabungkan antara public cloud dengan private cloud. Ini banyak digunakan di perusahaan berbasis teknologi yang meningkatkan keamanan dan ketahanan pada diri mereka. Jadi kalaupun misalkan Polyj itu juga hybrid cloud karena kenapa? Ada memang yang memang aplikasi-aplikasinya private cloud yang juga di public juga. Salah satunya contohnya SIM online. Kalau Bapak Ibu dosen itu pakai private cloud untuk mengupload nilai dan sebagainya, tapi view dari nilai itu bisa diakses secara publik. Kemudian edge computing. EC sebelumnya di komputasi kawan telah menjadi arus utama dengan pemain utama yang mendominasi pasar. Jadi yang dimaksud itu banyaknya platform-platform, terutama yang membantu memang mekanisme sebelum sebuah mekanisme-mekanisme yang diproporsikan itu memang coba kita reclaim gitu ya, bahwa prosesnya itu melalui proses edge computing, di mana banyak sekali pendefinisian suatu data coaching misalkan, kemudian optimization gitu ya, jadi optimalisasi perangkat-perangkat sebelum masuk ke data center maupun cloud-nya. Nah, itu edge computing namanya. Jadi kalau kalian kemarin mungkin ada dengan penggunaan workshop sistem tertanam, itu juga bisa disebut sebagai edge computing jikalau memang benar-benar mekanisme pendataannya atau mining datanya juga menggunakan device yang memang tidak hanya langsung terdistribusikan di data center, tapi ada juga proses analitik atau real time data processingnya diproses. Kemudian karena dampak pandemi, salah satu yang tidak bisa kita tampilkan adalah keberadaan LMS berbasis cloud, di mana sekarang juga kita sama-sama mengakses itu setiap hari kalau perkuliahan sudah berjalan ya. Jadi boleh course-nya, ada documentation, ada report, ada database, baik referensi maupun tugas-tugas itu juga dituangkan di sana. Kemudian komputasi kuantum. Nah, ini kalau di film-film udah mulai banyak komputasi kuantum. Kalau ada yang ingat film apa yang paling sering dengar kuantum-kuantum, ada yang ingat nggak? Superhero. Iron Man. Marvel. Man, betul. Yang lebih banyak ini di apa namanya membahas mengenai kuantum gitu ya, teknologi kuantum, nano kuantum itu adalah Ant-Man, betul. Nah, di situ itu juga merupakan edukasi bagi kita, bukan sesuatu yang mustahil ya dengan teknologi-teknologi ke depan, hal-hal seperti itu sangat diilmiahkan gitu. Jadi kalau kalian lihat seperti Iron Man, kemudian Ant-Man gitu ya, yang superhero yang based on teknologi gitu, itu jangan berpikir bahwa itu sesuatu yang khayal gitu, enggak. Gitu ya. Jadi bisa jadi memang yang bukan given gitu ya. Kalau seperti Thor gitu-gitu kan memang given ya, tapi kalau seperti Iron Man, Ant-Man gitu kan karena sebuah teknologi mereka akhirnya bisa jadi superhero, itu sangat memungkinkan sekali. Oke. Kemudian teknologi 5G ini kalian sudah banyak yang tahu, bahkan mungkin sekarang
sudah menggunakan beberapa. Nah, di teknologi 5G ini itu layanan yang memang banyak mengandalkan AR dan VR gitu ya. Jadi sangat memungkinkan kalau kalian nanti dengan teknologi 5G ini itu bisa sangat kita optimalkan dengan keperuntukan yang baik. Kemudian keamanan cyber masih di proporsi teknologi yang sangat jadi tren gitu. Karena kenapa? Karena dari pengembangan untuk menjaga keamanan data, di mana kita tahu bahwasanya big data menjadi satu poin penting, sehingga kalau kita misalkan cukup intens mengenai bagaimana memaksimalkan big data, tentunya tidak kita pisahkan dengan cyber security. Kemudian yang 9 adalah IoT. Kita sama-sama tahu IoT itu apa, dan tidak bisa dipungkiri bahwa keperuntukannya masih sangat dibutuhkan untuk penunjang aspek-aspek yang bisa kita tingkatkan di dalam kehidupan kita. Kemudian VR ya, virtual reality dan augmented reality atau AR gitu ya. Kita punya teknologinya di lab-nya Pak Haji Seto, di lab multimedia. Nanti kalau kalian luring sangat bisa sekali belajar ke sana dan memungkinkan mendalami baik untuk game, kemudian untuk simulasi-simulasi gitu ya, itu sangat memungkinkan sekali. Bahkan sekarang latihan-latihan untuk defense atau pertahanan, baik untuk angkatan gitu ya, itu banyak sekali yang menggunakan teknologi ini. Nah, ini informasi di Januari 2021, bahwasanya device ownership itu di Indonesia seperti apa. Sebagai orang yang ingin mencoba menggali sebuah tren, kita harus based on data. Nah, nanti ke depan kita itu banyak akan belajar mengenai data, kemudian kita akan banyak belajar mengenai bagaimana mekanisme tren 2022 terutama, atau teknologi-teknologi yang 5-10 tahun ke depan. Jadi ke depan itu seperti apa gitu. Jadi belajarnya tidak hanya trennya tapi juga based on data. Nah, contoh data semacam ini juga nanti akan kita gunakan untuk menganalisa kebutuhan-kebutuhan yang memang akan kita coba kaji kembali dalam sebuah pembelajaran mata kuliah tren teknologi. Nah, data-data seperti ini. Jadi adik-adik, di pertemuan pertama ini Bu Rate ingin membahas bahwasannya tren-tren teknologi itu ada beberapa, nanti pokok bahasanya tidak akan jauh-jauh dari sini, saya dan Pak Dodi akan membahas di situ, kemudian juga akan membahas bagaimana menganalisa suatu data dalam memprediksi tren teknologi itu seperti apa. Karena mahasiswa di 4 itu juga harus bisa menganalisa kebutuhan faktor-faktor atau peramalan secara forecast bagaimana sebuah kajian yang secara mendalam tentang sebuah tren, terutama di bidang IT. Itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan di sesi pertemuan awalnya. Jadi sebelum UTS, teman-teman akan bertemu dengan saya. Kemudian pasca UTS akan belajar bersama Pak Dodi. Pembahasannya kalau di Bu Rate akan membahas lebih banyak ke tren IT, terutama di 5 tahun ke depan, sekaligus membahas mengenai data analitik. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya akan masukkan file yang tadi saya sudah paparkan di e-learning setelah ini, sekaligus nanti ada beberapa video yang cukup sangat bagus yang sudah saya share di e-learning. Mungkin saya tampilkan sekilas dulu e-learningnya. Oke, sebentar. Nah, ini jadi ada tentang inovasi pendidikan dan 10 tren bisnis dari Pak Renan Kasali. Ini bagus sekali untuk kalian review, untuk menambah wawasan kita pentingnya sebuah data analitik, bahkan penggalian sebuah tren di mekanisme-mekanisme untuk masa depan, terutama dalam berbisnis. Ya, ini ada 2 video, silahkan dilihat.
dan disimpulkan apa saja yang sekiranya bisa kita gali dalam mempelajari sebuah teknologi. Baik, dari Bu Ratih itu dulu untuk sesi pertemuan awal. Silakan videonya disimak dan dilihat, banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapat dari dua tokoh ini. Nah, nanti ke depan akan pembahasan lebih detailnya, kita start mulai minggu depan. Per sesi minggunya, kita akan membahas di beberapa teknologi-teknologi. Dan bagaimana kemudian mekanisme kita untuk belajar lebih extra time dan cepat dalam melakukan data analitik. Ya, ada pertanyaan, Adik-adik? Kalau tidak ada, silakan akses e-learning-nya dan disimak videonya, jangan lupa absen. Saya rasa sudah disiapkan ya sama teknisi absennya ya. Kalau belum nanti nggak apa-apa, berproses saja. Ya. Terima kasih untuk hari ini ya, Dwi Wahyu, terima kasih konfirmasinya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratih. Sama-sama.